Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, atas segala puji dan karunia-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kita nikmat iman, iman Islam, dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Ananda, mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Apa kabarnya hari ini Ananda Solihah? Alhamdulillah, selalu semangat, pasti ceria. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baiklah Ananda, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana dampak dari kita melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dan menyajikan laporan hasil suatu wawancara. Mari kita simak pembelajaran hari ini. Semoga berkah dan manfaat. Ananda Solihah, dampak melalaikan kewajiban terhadap lingkungan itu banyak sekali akibat yang bisa kita rasakan di dalam lingkungan masyarakat. Salah satunya yaitu akan terjadinya suatu bencana alam. Tapi sebelum ke dampak kita melalaikan kewajiban terhadap lingkungan, Pak Lam akan mengulas atau mereview kembali materi tentang wawancara, karena akan ada hubungannya tentang dampak dalam melalaikan kewajiban kita terhadap lingkungan. Wawancara adalah dialog yang dilakukan pewawancara untuk mendapatkan informasi dari terwawancara. Beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam melakukan wawancara. Senantiasa kita harus bersopan santun terhadap narasumber atau terwawancara, membuat kontak mata ketika mengajukan pertanyaan atau memandangnya ya, bertanya ketika terdapat ucapan narasumber yang tidak kita mengerti, mendengarkan jawaban narasumber dengan seksama, memberikan jeda bagi narasumber untuk memikirkan jawabannya. Selanjutnya, apa sih tahapan dalam wawancara? Tahapan wawancara yaitu ada persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Persiapannya menentukan tujuan, menentukan topik, menentukan narasumber, waktu dan tempat, dan menyiapkan daftar pertanyaan. Kalau untuk pelaksanaannya, silakan kita buka dengan ucapan salam, menanyakan kabar, menanyakan tujuan, menyampaikan pertanyaan pendahuluan, menyampaikan pertanyaan inti, menyampaikan pertanyaan yang mengarah pada kesimpulan, menutup wawancara, mencatat hasil wawancara, dan membuat laporan hasil wawancara. Terus bagaimana sih format laporannya? Ini format laporannya. Baiklah, tadi kita sudah mengulas tentang wawancara. Kita kembali ke dampak melalaikan kewajiban terhadap menjaga lingkungan sekitar. Pertanyaannya, mengapa lingkungan perlu dilestarikan atau apa kita harus menjaga lingkungan kita? Karena lingkungan sebagai tempat tinggal manusia dan juga makhluk hidup lainnya
memang harus selalu kita jaga dan lestarikan. Dengan selalu menjaga dan melestarikan lingkungan, maka lingkungan akan terhindar dari kerusakan dan dapat menjalankan fungsi dengan semestinya dan terjamin kelangsungan hidup. Namun, apabila kita lalai untuk menjaga lingkungan, akan menimbulkan bahaya bagi kelangsungan hidup kita sebagai makhluk hidup. Beberapa bahaya tidak melestarikan lingkungan yang ada di sekitar, atau kalau kita melalaikan untuk tidak menjaga lingkungan. Yang pertama, terjadi bencana alam, terjadi kerusakan lingkungan, terjadi pencemaran lingkungan, banyak tumbuhan yang punah, banyak binatang yang punah, persediaan sumber daya alam menipis, muncul banyak penyakit. Mari membuat laporan wawancara. Perhatikan dialog antara pewawancara dan yang terwawancara berikut ini. Pada tanggal 11 Desember 2019, Andi berhasil melakukan wawancara dengan salah satu guru SMP 10 Teratai, SP Padang atau Sirau Pulau Padang dengan topik pencemaran lingkungan. Berikut hasil dialog Andi dengan narasumber atau terwawancara. P kita lambangkan dengan pewawancara, N narasumber Pak Guntur. Selamat siang Bapak, boleh saya minta waktu sebentar untuk mewawancarai Bapak? Apa kedatangan saya mengganggu? Oh tidak, saya senang sekali menjadi narasumber. Menurut Bapak, pengertian pencemaran lingkungan itu apa? Menurut saya, pencemaran adalah suatu kondisi di mana lingkungan itu menjadi tidak semestinya. Dan lingkungan itu pada akhirnya dapat meracuni manusia. Jenis-jenis pencemaran lingkungan yang Bapak tahu itu seperti apa? Yang saya tahu itu pencemaran air, udara, hutan, ekosistem, mungkin di dalam hutan lindung, tapi itu dalam skala yang lebih besar. Bisa Bapak jelaskan satu contoh pencemaran lingkungan? Contohnya itu pencemaran air yang dilakukan oleh masyarakat. Misalnya orang sehabis mencuci pakaian itu kan menggunakan deterjen, sedangkan deterjen itu mengandung bahan kimia, maka air yang dibuang itu akhirnya sampai ke kali atau sungai. Kalau di kota, pencemaran yang terjadi adalah udara. Bagaimana cara mencegah pencemaran lingkungan itu? Menurut saya, hanya ada satu cara, yaitu kesadaran manusia itu sendiri. Karena makhluk hidup yang diciptakan Tuhan dengan akal itu hanya manusia. Apa peran serta siswa-siswi dalam mencegah pencemaran lingkungan? Pertama, dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah-sampah tersebut harus kita pilah, yang mana organik dan non-organik. Bagaimana cara menyadarkan siswa-siswa akan pencemaran lingkungan? Caranya dengan mensosialisasikan siswa akan pentingnya lingkungan. Dan karena SMP mengikuti lomba sekolah adiwiyata, akan ada sanksi hukuman untuk siswa yang mendapatkan membuang sampah sembarangan. Ananda Soli-Soliha, dari dialog di atas dapat kita simpulkan bahwasanya pencemaran lingkungan pada saat ini sangat memprihatinkan.
Pencemaran lingkungan dapat teratasi apabila setiap individu melakukan yang kecil seperti membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan jenisnya, apakah organik atau non-organik. Dari teks berikut tentang wawancara, silakan Ananda membuat tugas sebagai format berikut ini. Silakan Ananda buat laporan wawancara yang telah kita baca tadi dengan format berikut. Kalau sudah selesai, dikirim ke bapak bundanya ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita sudah mengetahui dampak-dampak apa aja yang terjadi apabila kita melalaikan untuk menjaga kewajiban kita menjaga lingkungan. Yang kedua, kita sudah bisa membuat laporan wawancara. Hikmah pelajaran hari ini bahwasanya kita sangat memperhatikan lingkungan. Untuk itu, mari kita jaga lingkungan kita dengan hal yang paling kecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya dengan memastikan sampah-sampah tersebut apakah organik atau non-organik. Oke Ananda, belajar tematik sangat seru. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.